kenapa harus ada community engagement? Community engagement tuh apa dulu deh? Ini adalah Mungkin jadi punya seperti secara karakteristik penduduk, mungkin itu bisa terjadi juga di kita. Misalnya untuk memberikan rasa aman tapi untuk tetap waspada. Halo, selamat datang di podcast One Health Center of Excellence Universitas Gadjah Mada, persembahan dari gugus tugas One Health Collaborating Center Universitas Gadjah Mada. Kembali lagi bersama saya Rima di podcast kali ini. Kita akan membicarakan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Temanya menarik, creativity and different perspective to enhance risk communications. Dan sudah ada bersama kita di sini Bapak Ibu, ada Dr. Bagas Suryo Bintoro, Doctor of Philosophy. Beliau adalah dosen dan staf pengajar di Department of Health Behavior, Environmental and Social Medicine, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan. Selain itu juga beliau adalah peneliti di Center of Health Behavior and Promotion FKKMK UGM. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Bagas. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Rima. Apa kabar hari ini, Dok? Baik, alhamdulillah. Seneng banget dengarnya ya kalau misalkan semuanya sehat, karena kayaknya sekarang baru musim-musim banyak yang kurang enak badan gitu ya, Dok ya? Dari masuk angin. Oh, dari masuk angin. Baik, Dok. Hari ini temanya itu kan creativity and different perspective to enhance risk communication. Dua kata yang menarik, risk communication. Boleh diceritain sedikit nggak, Dok? Sebetulnya itu tuh apa? Ya, jadi itu akarnya dari komunikasi ya, komunikasi pertukaran informasi antara kedua belah pihak. Jadi yang dikomunikasikan tuh apa? Risk atau risiko. Nah, kalau di WHO itu ada definisi formalnya tuh. Jadi risk communication adalah pertukaran informasi yang terjadi antara real time. Sebenarnya tidak hanya informasi, pertukaran informasi, opini dan juga advice atau saran yang terjadi secara real time, atau ya kita mengharapkannya secepat mungkin. Kalau terjadi sesuatu atau sebelum malah terjadi sesuatu, kita tahu nih ada tanda-tanda mau ada sesuatu, itu harus cepat dikomunikasikan. Oleh siapa? Oleh official atau oleh petugas yang berwenang atau oleh expert, oleh ahli. Ya, kepada siapa? Kepada orang-orang yang mungkin akan terdampak dengan hal-hal yang risiko yang kita komunikasikan itu. Terdampaknya dalam bidang apa sih? Apakah selalu kesehatan nih? Enggak juga. Terdampaknya bisa tentang survival mereka, kesehatan mereka, status ekonomi, atau mungkin kesejahteraan sosial mereka. Jadi banyak banget yang hal-hal yang perlu dikomunikasikan kepada masyarakat. Nah, ini kenapa harus dikomunikasikan? Karena komunikasi ini diharapkan akan membantu masyarakat untuk enable itu jadi mereka bisa melakukan sesuatu untuk memilih atau melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk memitigasi. Jadi memitigasi efek dari ancaman tersebut. Jadi kalau orang namanya bergerak ya, dia memilih, tapi memilihnya itu bukan hanya bikin decision atau keputusan, tapi harus informed decision. Jadi kita mau semua orang ini melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu berdasarkan informasi yang sudah pas, yang sudah baik, yang sudah benar, yang bertanggung jawab, yang disampaikan oleh official dan juga disampaikan oleh expert. Jadi seperti itu untuk risk communication. Baik, Dok. Kalau tadi saya notice itu adalah selain dari expert atau high level ke masyarakat biasa, kemudian tadi sempat disinggung kalau masyarakat itu sebetulnya juga bisa menyampaikan apa yang dirasakan, begitu ya, Dok ya? Ya kalau yang saya tangkap atau ya, jadi kalau untuk masyarakat itu sebenarnya itu satu, kalau tadi Mbak Rima kan risk communication ya. Sebenarnya itu kalau kita biasa ngobrol tuh di bidang ini tuh kita akan nerus, jadi nggak cuma berhenti sampai risk communication. Ada namanya risk communication and community engagement. Kenapa harus ada community engagement? Community engagement tuh apa dulu deh? Ini adalah proses mengembangkan hubungan atau relasi antara community sebagai equal partners atau mitra yang setara dengan official, dengan expert untuk bersama-sama
memberikan respon atas keadaan-keadaan yang tadi kita komunikasikan, agar nanti responnya ini benar-benar acceptable atau bisa diterima masyarakat ya kalau kita ngomong tinggi-tinggi nih. Tapi kemudian masyarakat susah memahami atau mungkin solusi yang kita tawarkan itu sangat tidak membumi gitu. Ya bagaimana masyarakat akan melakukan itu? Maka dibutuhkan diskusi atau dibutuhkan kerjasama dengan masyarakat agar solusi-solusi itu bisa diterima sesuai dengan konteks sosial dan juga masyarakat merasa bahwa ini adalah bagian dari apa yang harus mereka kerjakan bersama, sehingga kita semua bisa menghadapi risiko bencana, risiko bahaya ya, belum sampai bencana, bahayanya itu secara bersama-sama gitu. Jadi goalnya atau tujuannya community engagement ini adalah untuk membuat masyarakat ini menjadi berdaya, memberdayakan, empower community untuk secara pede, confidently, jadi dengan percaya diri bisa menyuarakan aspirasi mereka atau menyuarakan hal-hal yang mereka tahu. Kan kita taunya mungkin teorinya, mungkin kita tahu tentang bagaimana seharusnya itu dilakukan menurut bukti-bukti yang sudah ada secara internasional, tapi mungkin itu bukan suatu hal yang cocok dilakukan di masyarakat ini, perlu penyesuaian. Nah, itu mereka yang tahu, dan mereka masyarakat ini dibuat berdaya untuk bisa menyampaikan itu, sehingga nanti kita bisa secara bersama-sama akan mengembangkan kepemimpinan, leadership, planning, perencanaan program itu, dan juga implementasi atau pelaksanaan dari apa-apa yang kita sudah rencanakan untuk menghadapi health emergency. Biasanya kan kalau kita di health ya, kita ngomongin health emergency, responsnya seperti apa. Jadi bareng-bareng dengan masyarakat dan komunitas. Jadi mungkin yang pertama penyampaian risk communication itu kepada masyarakat dengan segala macamnya tadi itu ya Dok ya. Kemudian nanti akan berlanjut ke community engagement, di mana masyarakat itu mungkin jadi punya seperti rasa memiliki, akhirnya punya satu visi yang sama untuk menyelesaikan satu masalah kesehatan supaya bisa membawa kesehatan untuk semuanya. Iya, jadi kita siap menghadapi apa yang sedang dikomunikasikan itu. Misalnya komunikasinya tentang yang paling baru nih, GGA nih, gagal ginjal akut pada anak yang belum diketahui penyebabnya, misalnya kayak gitu. Terus orang jadi tahu, oh berarti kita harus ini, kita harus itu, dan itu sesuai atau enggak sesuai di masyarakat, seperti itu. Nah, yang perlu diketahui lagi, komunitas itu tidak hanya geographical. Misalnya kita ngomongin komunitas yang tinggal di satu daerah yang sama. Komunitas itu tidak selalu hanya geographical, tapi komunitas itu adalah sebutan yang yang cukup lentur untuk menyebut sekumpulan masyarakat yang memiliki keterkaitan dalam bidang misalnya culture. Jadi misalnya ada satu masyarakat yang punya culture-nya sama, maka itu adalah suatu komunitas yang terikat secara budaya. Age mungkin ya Karang Taruna kan anak-anak muda biasanya kayak gitu. Gender misalnya ibu-ibu PKK atau mungkin bapak-bapak di pos ronda, satu pos kamling. Ethnicity atau mungkin mereka yang share vulnerable risk atau mereka memiliki faktor risiko yang sama, atau misalnya sesama tinggal di daerah rawan longsor gitu. Jadi itu juga komunitas yang tentunya geographic location yang paling sering jadi parameter komunitas itu ya tetap akan ada. Baik Dok, terima kasih. Satu lagi saya jadi penasaran Dok, kalau tadi dari contoh itu kan tentang GGA, gagal ginjal akut, itu kan sudah terjadi kasusnya Dok. Risk communication itu berarti hanya dilakukan pada saat ada kasus-kasus tertentu, atau boleh nih sebelumnya sebagai bentuk mitigasi tadi mungkin? Ya, jadi untuk hal-hal yang biasanya sih kita kalau misal ada krisis ya, biasanya pertama tuh misalnya itu akan terjadi di tempat lain dulu. Jadi kita bisa prepare kayak itu mungkin terjadi di tempat lain. Secara geografis, secara karakteristik penduduk mungkin itu bisa terjadi juga di kita. Misalnya kalau kemarin diduga karena sirup gitu, nah kita juga minum sirup obat anak, obat sirup, terus habis itu tapi kita tidak mengimpor dari suatu negara misal gitu. Tapi kemungkinan juga itu bisa tercemar walaupun kita tidak mengimpor. Misalnya seperti itu. Lalu kemudian kita bisa bersiap-siap untuk mengumpulkan bukti yang sudah ada.
Tentu saja jika di fase-fase awal, setelah itu misalnya akhirnya kejadian tuh, maka kita akan pada proses yang komunikasinya lebih intens dengan masyarakat. Tentu saja Mbak Rima, kalau itu terjadi secara mendadak ya, banyak ya, dan belum pernah terjadi, akan sangat banyak ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu juga harus dikomunikasikan secara kreatif. Itu harus diakui ya. Jadi bahwa ini belum pasti, ini kita sedang bekerja bersama untuk mengetahui hal itu. Kenapa ketidakpastian itu harus dikomunikasikan? Karena ketidakpastian itu adalah hal yang kalau di sains itu ya memang ini belum pasti. Selain itu, dengan admit itu bahwa ini belum pasti, ini masih baru, itu jika nanti terjadi temuan-temuan baru, maka orang masih bisa menerima bahwa ini adalah dari perkembangan ilmu pengetahuan. Kalau kita tidak admit bahwa ini belum pasti, ini masih dalam investigasi, maka kita akan dinilai sebagai official atau expert. Ini kok beda-beda sih, kemarin ngomong ini, kemarin ngomong itu. Padahal kan ini adalah sesuatu hal yang baru dan kita semua sedang bergerak untuk mengetahui itu. Jadi gitu, jadi mengkomunikasikan ketidakpastian itu sangat penting juga di risk communication. Untuk memberikan rasa aman tapi untuk tetap waspada. Benar, jadi kita memberikan rasa aman kepada masyarakat bahwa expert sedang bekerja untuk itu. Jadi itu yang perlu diingat ya. Kalau misalnya ada yang bilang kalau kita tenang-tenang aja, expert, udah deh nggak apa-apa. Masyarakat akan mikir bahwa lah ini kok orang bilang tenang-tenang aja, ini jangan-jangan sebenarnya nggak tenang. Jadi kayak gitu. Tapi kalau kita bilang ya kita juga sedang bekerja masalah ini dan itu, ya kita bisa bilang ke masyarakat. Masyarakat bisa tahu bahwa oh ada seseorang yang sudah bekerja, ahlinya itu sedang bekerja untuk hal ini. Jadi kita sebagai masyarakat cukup untuk mendoakan, mendukung dan mengikuti arahan karena sejauh ini mereka yang yang sudah tahu ya. Jadi gitu. Baik, terima kasih banyak Dok. Tadi saya kembali lagi sempat disinggung soal kreativitas. Terakhir mungkin Dok, bagaimana kita akhirnya bisa membangun kreativitas untuk menyampaikan pesan supaya akhirnya tadi bisa engage dengan masyarakat luas. Mungkin Dok Bagas bisa kasih tips and trick beberapa. Baik, jadi kalau untuk risk communication itu kenapa harus kreatif? Karena yang kita sasar itu tidak mungkin akan berbicara dengan bahasa-bahasa yang sangat ilmiah yang mungkin kita akan dapatkan dari bukti-bukti terbaru, terus dia akan dikomunikasikan atau dipublikasikan secara ilmiah. Tapi kita harus bisa mengkomunikasikan hal tersebut kepada atau dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Itu kan memerlukan kreativitas ya. Kenapa memerlukan kreativitas? Karena kadang-kadang sulit menemukan padanan kata yang mengkomunikasikan hal yang sama atau yang risikonya itu sama. Misalnya tentang bahaya atau tentang efek samping, kita nggak bisa ngomong bahwa kalau ini belum diketahui atau sedang dalam penyelidikan itu sama dengan tidak diketahui. Nah, tidak sama belum aja udah kita harus mikirin itu sebenarnya tidak atau belum nih, atau kalau misalnya memang ongoing kita harus ngomong kayak gitu. Jadi benar-benar harus dikomunikasikan secara benar tapi mudah dikomunikasikan. Lalu kita juga perlu untuk kreatif dalam memilih channel, karena kebanyakan misalnya orang sekarang di dunia digital ya, kemudian di dunia digital itu ada inequalities-nya Mbak. Jadi mereka penggunaan media digital itu dikhawatirkan atau kalau itu digunakan secara eksklusif atau hanya itu saja akan meninggalkan lebih banyak orang yang awalnya sudah tidak bisa mengakses dunia digital karena keterbatasan ekonomi, karena keterbatasan pendidikan, keterbatasan fasilitas. Kemudian mereka tidak juga bisa mengakses informasi-informasi terbaru karena informasi itu hanya disebarkan di media digital. Kemudian kita tetap harus menggunakan media tradisional. Jadi kalau zaman dulu tuh semua orang going digital, tapi habis itu terus beberapa orang sadar kayak, tapi kalau semua orang digital yang nggak bisa ngakses terus gimana ya gitu. Jadi itu juga memerlukan kreativitas karena pasti penggunaan media atau berbagai channel ini memerlukan adaptasi.
Selain itu nanti juga kita perlu mengkontekstualisasi pesan kita dengan hal-hal yang ada di masyarakat. Itu juga membutuhkan kreativitas tentang bagaimana sih kita berkomunikasi kepada siapa. Kalau gagal ginjal akut itu apakah kepada anak atau kepada ibu, misalnya seperti itu. Itu kan butuh ya. Yang terkena adalah anak, tapi komunikasinya tidak bisa dilakukan kepada anak, kepada ibu. Lalu ibu mendapatkan obat biasanya dari apotek membeli langsung. Maka apotek juga harus diajak jadi di-engage untuk hal ini. Selain itu siapa aja? Jadi keterampilan untuk memetakan stakeholder juga memerlukan kreativitas karena kita perlu berpikir out of the box bahwa ini siapa aja yang kira-kira terlibat. Misalnya siapa guru di beberapa sekolah juga memberikan obat kalau anak muridnya ke UKS misalnya seperti itu. Nah ternyata memang perlu juga diadres. Jadi kreativitas juga diperlukan untuk memetakan stakeholder siapa mana yang harus ikut terlibat begitu. Jadi itu sebagian kecil dari kreativitas yang kita harus punya untuk melakukan RCCE atau Risk Communication and Community Engagement. Baik, terima kasih dok. Berarti intinya yang pertama adalah kita harus tahu nih kepada siapa pesan ini nantinya akan disampaikan. Kemudian setelah kita tahu, seperti tadi Dr. Bagas bilang, stakeholder, siapa aja yang sebetulnya nanti akan terlibat kepada si tujuan subjek yang akan menerima pesan tersebut gitu ya dok ya. Jadi pertama kali sebelum itu semua adalah kita harus tahu risknya apa dan siapa yang akan atau potensi akan terdampak. Setelah itu baru kita mau berkomunikasi ke siapa, dengan cara apa dan lain sebagainya itu setelahnya. Itu harus dilakukan dengan cara kreatif agar supaya lagi. Jadi agar masyarakat nanti bisa engage dengan kita dan kita semua bersama-sama dapat memitigasi atau dapat menghadapi bahaya-bahaya health emergency ini dengan respon-respon yang baik dan juga respon-respon yang sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Baik, karena pesannya tersampaikan dengan baik. Benar. Sesuai dengan kanal atau channel-channel yang sesuai segmen penerimanya. Pesannya benar, disampaikan dengan benar, diterima dengan benar, dan diimplementasikan dengan benar. Setelahnya jangan cuma hanya diimplementasikan, tapi juga akan mendapatkan feedback dengan benar. Jadi feedback mechanism untuk RCC itu juga penting supaya kita tahu sebenarnya pesan kita di masyarakat itu diterima seperti apa dan masih ada kurangnya ini dan itu kita bisa diskusikan bersama karena kita adalah partner yang equal untuk mengembangkan RCCE, Risk Communication and Community Engagement. Baik, Dr. Bagas, terima kasih banyak. Sebetulnya masih ada pertanyaan beberapa lagi, terutama contoh-contoh risk communication sekarang. Tapi ternyata waktunya sudah habis. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dari kami, boleh disampaikan ke Dr. Bagas langsung? Boleh ya dok? Boleh, silakan. Atau nanti bisa juga lewat emailnya gugus tugas One Health Collaborating Center. Itu ada di one-health@ugm.ac.id. Dr. Bagas, sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatannya sudah mau hadir di podcast kali ini. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan kami. Tak lupa kami ingin mengingatkan kepada Anda untuk selalu update informasi terkini kegiatan One Health Center of Excellence Universitas Gadjah Mada di berbagai sosial medianya. Salah satunya ada di LinkedIn. Silakan untuk cari di One Health Center of Excellence Universitas Gadjah Mada atau melalui website kami di ohce.wg.ugm.ac.id di ohce.wg.ugm.ac.id. Saya Rima pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.